سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقال أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo shaimin wa shaimat, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal berapa, Pak? 26. Oh, bukan 26 ya. 16 ya, baru 16. Ada mungkin yang 17 juga ada. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat ketika kita ketemu kembali Ramadan ini, sampai malam ini kita ketemu Ramadan. Kenapa? Doa kita pada waktu bulan Rajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan sekalian, Al-Imam Mu'alla Ibn Fadl, beliau wafatnya tahun 187. Beliau mengatakan para sahabat pada saat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin ketemu Ramadan 6 bulan sebelumnya Ramadan. Kalau kita tarik 6 bulan ke belakang, ketemu bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Sudah mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketemu bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan waktu usia kita sampai malam hari ini. Maka perlu kita optimalkan kembali. Wabil khusus kita pahami bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada Ramadan ini, fi Lailatul Qadar. Artinya apa? Perlu kita melihat kembali bagaimana kita dengan Al-Quran kita, kehidupan kita dengan Al-Quran. Apakah sudah sesuai, sejalan dengan Al-Quran atau belum? Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran diturunkan sebagai pedoman, panduan dalam kehidupan kita yang fana ini, dari A sampai Z-nya. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, 45, 47 itu ada kalimat yang luar biasa. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang enggak mau berhukum dengan apapun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang kedua, faulaika humud dhalimun, orang-orang yang zalim yang enggak mau kembali kepada kitabullah. Yang ketiga, faulaika humul fasikun, orang-orang fasik. Meskipun ayat-ayat ini kaitan dengan Bani Israel, kaitan dengan Injil, kaitan dengan At-Taurat. Tapi Allah dalam surat Al-An'am ayat 155 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Perintahnya, fattabi'uh. Jemaah sekalian,
Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya surat apa itu, Pak? Suratnya 114. Ayatnya biasanya kita mengatakan 6.666. Tapi yang sahih 6.236. Abu Amr Ad-Dani mengatakan begitu. Dihitung kembali. Al-Quran kalimatnya berapa ribu? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah ada yang ngitung belum? Ya, berapa kalimat dalam Al-Quran? Al-Imam Atha ibn Yasar beliau mengatakan kalimat yang ada dalam Al-Quran itu 77.439 kalimat kata. Kalau hurufnya itu ada berapa? Ada khilaf. Al-Imam Mujahid mengatakan 321.180 huruf. Al-Imam Atha ibn Yasar mengatakan 323.015. Tapi pada waktu zaman Al-Hajjaj ini yang banyak permasalahan dengan para ulama, banyak yang dipenggal, termasuk sahabat Zubair ibn Abdullah ibn Zubair. Hajjaj ini ahli Quran, tapi banyak luar biasa. Beliau ada pada zaman Muawiyah, Abdul Malik ibn Marwan. Al-Hajjaj ini mengumpulkan semua Al-Qura, ahli Quran, yang ahli tulis juga semua dikumpulkan. Mereka mengatakan hurufnya Al-Quran ada 340.740 huruf. Di jamaah sekalian, coba kita perhatikan. Ini Al-Quran khusus diturunkan untuk membimbing manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita semua ini, seorang muslim. Maka perintah fattabi'u, ikuti Al-Quran, jangan ditinggalkan. Ya, jangan sampai salah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita beli sesuatu ya, elektronik ya, barang-barang yang lainnya, ada nggak panduan? Halo, ada kan? Ada panduan. Kita beli laptop, ada panduan. Kalau ada kesalahan di situ, pasti harus kembali kepada panduan yang ada, pedoman yang ada. Sama juga dalam kehidupan ini. Hidup ini sementara yang menciptakan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya alam ini, memberikan panduan, pedoman dalam kehidupan kita yang fana ini. Risalah yang terakhir yaitu Al-Quran ini. Dalam sebuah hadis rawi Imam Malik, meskipun ini dikatakan mursal, tapi ada juga nyambung pada seorang sahabat juga. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua hal. Falam tadhillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya ketika kalian tamassaktum bihima, memegang dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Lalu hadis yang lainnya, hablun mamdud minas sama ilal ardi, benang dari langit untuk mengatur bumi ini. Yang kedua, wa sunnatu Rasulillah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, hukum dalam kehidupan kita ini kan ada yang disepakati, ada tiga: Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma'. Baru ada qiyas, ada khilaf yang lainnya. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya ketika kita tidak atau kita jauh dari Al-Quran, bisa saja kita bisa sesat di jalan dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran nurun, cahaya.
Kalau kita jauh dari Al-Quran, bisa kita jalan tanpa cahaya dalam kegelapan kehidupan yang fana ini. Ya sekalian, Al-Quran huda, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-huda, hidayah. Sekalian, tanpa petunjuk nggak mungkin kita bisa menyasar kepada tujuan yang kita inginkan. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat umat ini, masyarakat muslim ini ketika kembali kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajatnya. Coba kita perhatikan zaman Rasulullah, umat luar biasa. Hanya saja kalah pada waktu perang Hunain, Uhud, meskipun awalnya kalah tapi ada kemenangan. Wabil khusus perang pertama kali bulan Ramadan, perang Badar, luar biasa. Sampai terus Al-Khulafa Rasyidin. Kenapa? Mereka selalu dekat dengan Al-Quran, menggunakan Al-Quran sebagai kompas kehidupannya, cara berpikirnya, cara memahaminya, cara bergerak sesuai enggak dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kaitan dengan akidah kita, kaitan dengan ibadah kita, ya harus kembali ke situ. Kaitan dengan bisnis kita, apakah ini halal atau haram, harus kembali pada Al-Quran. Riba haram, jual beli halal, ada banyak hal di situ. Kaitan dengan keluarga, bagaimana kita dengan keluarga kita, arahan-arahan Al-Quran selain Al-Hadis. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting. Kemudian minimal saat ini ketika ada waktu nikmat yang luar biasa dengan Ramadan kita nggak tahu apakah kita sampai ujungnya. Saat ini kita gunakan waktu-waktu kita untuk kembali kepada Al-Quran, minimal membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, berapa targetnya Pak? Hatamnya? Halo? Minimal 1 kan gitu kan. Ulama-ulama kita Pak, kalau sudah masuk Ramadan, fokus pada Quran. Al-Imam Qatadah biasanya di sebelumnya Ramadan 7 hari hatam, masuk Ramadan 3 hari hatam, ujung-ujungnya setiap malam hatam. Ya, termasuk sebuah sahabat khalifah yang ketiga, sahabat Uthman bin Affan, ada sahabat Tamim Ad-Dari, sama setiap malam khatam. Al-Imam Syafi'i lebih lagi, setiap malam 2 kali khatam, setiap Ramadan khatamnya 60 kali. Luar biasa. Minimal kita 1 kali khatam. Kalau tahun kemarin 1, kita naikkan 2 dengan 2. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an", baca itu Al-Qur'an. "Laisa ya Rasulullah fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Al-Quran akan datang nantinya memberikan syafaat, pertolongan pada kita semuanya yaumul qiyamah. Jangan sekalian, nggak mungkin kan kita semua ada yang nggak mau syafaat, pasti kan kita. Yang kedua, pahami Al-Quran, tadabbur. Hadza kitabun anzalnahu ilaika liyatadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Pahami Al-Quran. Pelan-pelan ada terjemahan, ya kan? Bapak Ibu, kalau saat ini belum bisa membaca Al-Quran, coba mulai dari awal. Jangan sampai kita wafat nggak pernah nyentuh Al-Quran pada saat ini. Yang ketiga, amalkan Al-Quran. Fattabi'u, amalkan Al-Quran. Apapun perintahnya, termasuk juga kembali pada keimanan kita dan juga ketakwaan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau kita sudah tiga-tiganya, kita ajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian diajarkan kepada orang lain. Minimal kepada keluarga kita, anak-anak kita.
Di jemaah sekalian, ini sangat penting. Ketika kita melihat kembali kehidupan kita yang fana ini, apakah sesuai, sudah selaras, sejalan dengan apapun yang diinginkan di Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Saat inilah waktunya untuk kita melakukan evaluasi kembali, muhasabah kembali. Kita harus kembali kepada sumber cahaya, yaitu Al-Quran, di bulan yang pas, yaitu bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.